Ya, baik. Jadi untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang sesuai RPS ya. Sesuai RPS, kita membahas tentang tulis Nah, ini ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang teori ya, variabel ya, kan? Kemudian apa namanya model penelitian pada referensi internasional ya. Nah, untuk kan sudah punya ini masing-masing ya, apa namanya artikel masing-masing kemarin ya. Maka nanti tugasnya ya tentu saja di artikelnya ya, ya. Nah, banyak penelitian internasional, nah itu berangkat dari sebuah teori yang apa ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kan harus punya ya di penelitianmu itu sebuah teori yang diakui banyak orang. Nah ini kadang-kadang yang menjadi masalah itu penelitian kalian itu kalian nanti kan bikin ini ya, kalian bikin yang namanya theoretical framework ya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya kerangka pemikiran ya itu. Nah, kerangka pemikiran itu suka banyak yang salah ya. Salahnya ada mereka itu sering ini apa namanya memakai, jadi kan ada dua tuh ya, ada dua. Mungkin ada di antara kalian yang sudah sampai bab 2 atau bab 3 ya. Nah itu kan sebelah kiri kalau nggak salah itu teori kan gitu ya. Sebelah kanan itu riset empiris. Nah itu yang sering kali terjadi adalah kalau riset empiris kan gampang ya, artinya kalian tinggal ambil apa namanya eh, ya artikelmu itu, artikelnya orang lain itu, dari Scopus atau dari mana itu kan bisa untuk riset empiris. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini apa namanya teori, nah itu kalian harus hati-hati ya. Jadi teori itu adalah bukan hasil penelitian orang lain ya. Jadi teori itu adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh orang banyak. Nah itu biasanya itu adalah adanya di buku ya, ada di buku textbook ya, atau buku-buku yang jadul-jadul gitu ya. Nah, karena teori itu eh, kalau hanya satu riset itu nggak cukup, dia harus sudah dibuktikan oleh banyak riset. Nah, makanya yang disebut teori itu adalah sesuatu yang besar, disepakati orang banyak, dan biasanya karena disepakati orang banyak, maka dia kuno ya, atau jadul, atau tahunnya lama itu sumbernya itu ya. Nah, kemudian pemahaman teori membantu peneliti membangun kerangka konseptual. Ya. Jadi nanti kalau kalian menulis di riset internasional, ya, atau menulis di apa sebenarnya artikel di fokus gitu ya, atau di Sinta 2 gitu ya. Sinta 2 sih ya karena dia lokal ya, sehingga ini Scopus ya. Nah, kalau Scopus itu dia akan rata-rata ya, dia akan meminta yang namanya
grand teori ya. Nah, grand teori. Ya, jadi grand teori itu adalah teori yang sangat besar ya maksudnya gitu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya teorinya itu biasanya sudah jadul, sudah disepakati orang banyak, bahkan dia sudah melewati timeline yang panjang gitu ya. Nah, biasanya makanya saya bilang biasanya ada di textbook atau buku yang lama-lama gitu ya. Nah, kalau sudah kalian pegang grand teori itu, ibaratnya itu kalian ini ya, apa namanya, memegang, apa namanya, memegang pohon yang besar, gitu ya, memegang pokok pohon yang besar. Ya, hanya kalian akan ini sebentar saya tak menyalakan headset dulu ya di sini juga ya itu. Nah, sekarang sudah terdengar lebih baik ya. Tes tes saya kedengaran nggak? Tes tes. Terdengar, Bapak? Nah itu tadi. Ini dia disebut grand teori ya. Grand teori apa? Teori yang besar. Ini maksudnya tujuan presentasi ya, menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi teori itu, menguraikan variabel berdasarkan teori, menyusun model ya, sebagai kerangka uji empiris. Dan memang kecenderungannya itu lebih ke riset kuantitatif ya. Nah, pertama kita mengidentifikasi teori ya. Nah, jadi teori sebagai dasar konseptual penelitian itu banyak. Kalau itu sebagai grand teori paling utama gitu ya di riset ya. Nah, contoh teori dalam studi internasional ya. Saya lihat ada beberapa dari kalian yang pakai teori ini ya. Nah, ini namanya teori of planned behavior ya kan. Nah, ini tahun 91 kan saya bilang kemarin ya. Tadi ini maksudnya biasanya teori itu ya tahunnya lama ya. Jadi walaupun nanti referensinya itu minimal 5 tahun terakhir ya, tapi paling tidak ada dari satu kitab gitu ya, atau buku gitu ya, karena dia memakai dan juga namanya resource base. Ada stakeholder teori ya. Biasanya itu faktor-faktor gitu ya, yang mempengaruhi sesuatu di perusahaan ya.
Maslow, ini dia. Maslow hierarki akhir. Ini lebih jauh lagi dari yang atas. Tahun 50-an ya, atau tahun 40 malah ya. Nah, ini dipakai ketika kalian mempelajari motivasi. Nah, jadi teori Maslow itu kan teori motivasi ya. Jadi kalau kalian, apalagi kalau kalian ini ya, tertarik riset sumber daya manusia, sumber daya insan, macam-macam banget dari Maslow, dan dari X, Y, Z, dan dari motivasi ini banyak satu jadwal. Nah, selanjutnya dapat teorinya kita temukan variabelnya ya. Variabelnya apa? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang lebih cenderung ke kuanti ya. Dan saya lihat memang sekarang trennya lebih ke kuanti kalian ya. Bahkan anak bimbing saya itu nggak ada yang kualitatif ya, terlalu kuantitatif. Oke, jadi ada variabel X itu independen, Y itu dependent ya. Artinya si Y itu adalah hasil dari X kan ya. Kemudian nanti ada yang namanya mediator atau variabel intervening ya dalam bahasa Inggris ya. Dia di tengah antara X dan Y. Misalkan plan behavior, si plan behavior itu kan macam-macam ini ya. Variabelnya macam-macam. TPB itu ya, teori of plan behavior itu variabelnya banyak. Ya. Salah satunya ini diambil attitude misalkan. Ya. Nah kemudian si Y-nya kita pakai intention atau keinginan untuk intensi itu ya. Keinginan gitu ya atau niat. Nah, itu si attitude itu mempengaruhi niat. Ya, riset ya. Melalui subjektif norm atau melalui norma-norma subjektif. Misalkan apakah orang kalau habis diceramahi itu jadi pengen sedekah misalkan kan. Karena orang habis di pengajian itu jadi pengen sholat terus kan subjektif norm. Nah selanjutnya itu yang namanya model ya. Model adalah representasi visual hubungan antar variabel. Bisa berbentuk bagian hadapan ya. Data X terhadap Y. Kalau cuma satu, ini ya, apa namanya? Maksudnya satu X, satu Y ya. Tapi nanti akan menjadi kompleks kalau kalau intermediasinya, interveningnya, atau bisa menjadi kompleks lagi kalau misalkan X-nya satu, Y-nya tiga, atau bolak-balik. Nah itu ada X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi X. Nah itu makin rumit ya. Contoh studi internasional ya. Nah ini misalkan ya bukunya Capra ya. Nah, bukunya Capra itu baru tahun 2010. Judulnya The Future of Economics. Saya punya rasa di Indonesia.
Umar Chaprang ya. Teorinya apa? Teorinya integrasi nilai Islam. Tapi ini agak kurang jelas. Harusnya teorinya lebih fokus ya. Variabelnya religiusitas, etika, ya. Ada beberapa temannya yang itu ya. Religiusitas, etika, ya. Economic growth, ya. Betul-betul. Modelnya adalah bagaimana nilai Islam pengaruhi perilaku ekonomi. Salah. Bagaimana nilai Islam, ya toh, mempengaruhi kesejahteraan melalui perilaku ekonomi. Nah, jadi tengah itu ya, intervening ya. Kalau yang adjacent tadi ya TPB, teorinya TPB itu sendiri ya kan. Nah, terus variabelnya attitude. Ini salah satu ya yang saya tahu TPB itu variabelnya nggak cuma attitude ya, ada beberapa ya. Ini memang lagi ngetrend sekarang. Ada TPB ya kan. Terus ada yang lagi ngetrend sekarang itu TAM. TAM itu kepanjangan ya. Pokoknya berkaitan sama teknologi itu pakai TAM biasanya. Riset-riset itu ya. Theory of oh, TAM itu ini teknologi acceptance model kalau nggak salah. Itu teori dari lagi ngetrend sekarang. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Tentu saja harus banyak baca ya kan? Banyak membaca referensi internasional. Nah, kemudian catat teori utama yang dibutuhkan. Kemudian identifikasi variabelnya, ya kan? Terus menyusun model konseptual berupa diagram. Nah, manfaatnya apa? Memperkuat dasar akademik penelitian, menjamin keselarasan teori ke variabel dan juga model, nah, kemudian memudahkan publikasi. Ya, oke, sudah penutup ya. Nah, sekarang kita praktek ya, seperti kita praktek. Minta tolong ya, seorang eh, tampilkan temuannya kemarin ya, apa namanya? Risetnya kemarin ya. Skopusnya kemarin. Coba tolong dihapuskan. Ayo tolong salah satu ditampilkan ini artikel temuannya. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Oh, itu aja deh, itu. Pada nanti. Izin Bapak. Ini ya. Terima kasih. Tuh, ini lama. Hilang. Berarti kamu sebentar terus hilang. Oke. Ya. Financial literacy and financial attitude on financial management. Ya. Ini berarti salah satu aja dulu. Satu-satu. Ini jadi pendek elemen. Oke, nah ini ya. Oh, tahun 2023. Ini ada di bawah ini artikelnya. Coba abstraknya. Abstrak. Nah, ini ya abstraknya ya. Coba kita analisis dari abstrak. Bisa digedein nggak? Saya nggak beda. Oke, sip. Nanti kita mau nggak mau harus ini ya, skimming dulu ya. Scanning and skimming ya, seperti yang lalu ya. Kita cari ini ya. Agak ke bawah sedikit biar tahu keywordsnya. Saya ketutupan tulisan sharing kalau di saya. Nah, oke, sip. Financial Management Behavior Student SAM ya. Jadi dia pakai SAM ya, Structural Equation Model ya. Itu salah satu alat apa namanya metodologi ya. Ada yang pakai SAM, ada yang pakai SPSS apa regresi ya. Kalau SAM itu biasanya dia lebih rumit ya, variabelnya banyak, itu pakai SAM. Oke, kita cari dulu
Populasinya mahasiswa FEB kampus swasta di Sumatera Utara pakai snowball sampling dapat 150. Ya, dari sini belum kelihatan sih ya. Teorinya. Kalau gitu kita coba lihat ke bab 2-nya, coba ya, bab 2-nya. Nah, jadi saya berhenti dulu. Itu kan dia pakai 2x ya. Jadi dia pakai 2x, 1y, 2x, 1y. Terus ada satu yang jadi intervening, itu behavioral intention. Nah, dari sini ini yang namanya model itu ini. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, yang namanya model itu ini ya. Gambar ini disebut model ya. Nah, terus variabelnya yang mana ya, ini yang di dalam bunder-bunder ini variabelnya. Finansial literasi, belajar attitude, behavioral intention, sama financial management behavior ya. Nah, masalahnya begini, kalau di artikel itu kadang-kadang dia nggak menulis, nggak bikin kerangka pemikiran kayak yang di skripsi. Nah, ya, makanya kadang-kadang susah-susah gampang untuk nyari teorinya. Coba kita cari teori di sini ya. Ini bab 2 nih. Kayaknya berarti bab 2-nya itu jadi bab 1. Oh, gini caranya. Coba cari di teks ini ya. Coba cariin ya. Ayuni ya. Coba cari teori. Ya betul. Nah, langsung ketemu kan. Langsung ketemu. Berarti dia pakai TPB ya. Theory of Planned Behavior. Ya. Coba lagi. Coba enggak. Jadi dia nggak pakai satu teori saja. Nah, ini tetap sama terus. Ya, tetap sama terus. Sama terus. Sama terus. Sama. Habis ya. Berarti dia grand teorinya ya itu ya. TPB. Theory of Planned Behavior ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Terima kasih ya, Ayuni ya. Jadi tugas kalian adalah mencari ya teori di artikel masing-masing dan 2 atau kemarin ya, sama variabel ya, teori, variabel sama modelnya. Nah, ya. Seperti biasa nanti silakan di-share di WhatsApp group ya. Oke, itu aja ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Izin bertanya Bapak, untuk deadline-nya bagaimana? Ya, sampai minggu depan lah, sampai sebelum kita ketemu lagi ya. Iya, baik Bapak. Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan kita pada ini ya. Semoga pelajaran bahasa Inggris itu ini ya, kalian harus aktif ya, apalagi kalian juga sudah nyusun kan gitu ya. Kita berusaha untuk diembangkan ya, kuliah kita sebagai pendukung skripsi. Ya. Oke, kita tutup dengan action majelis. Terima kasih ya, silakan bekerja. Jangan lupa kalau nyusun itu sering-sering main kampus ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye. Bye.